Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam kebaktian Paskah Komisi Lansia GKMI Kudus. Walaupun acara ini diadakan secara daring atau online, tapi saya percaya kebersamaan kita tetap kita rasakan. Mari kita ucapkan syukur kita dengan menaikkan satu pujian, Masuk Gerbangnya Bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, dan Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, kami sungguh berterima kasih untuk sore hari ini. Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami semua menikmati kasih-Mu lewat persekutuan dan kebaktian Paskah Komisi Lansia. Bapa, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Erik Sudarma yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi dengan urapan yang luar biasa. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan lewat beliau yang akan memberkati kami semua. Tuhan, kami juga memohon kiranya Engkau memberkati kebaktian kami sore hari ini dari awal sampai akhir dengan kehadiran Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita angkat pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Tuhan
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Erik Sudarma. Mari kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian, "Ku taat perintah-Mu." Selamat petang, Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante sekalian. Selamat Paskah. Kita akan memberikan salam Paskah seperti biasanya. Saya akan berkata, "Kristus telah bangkit." Lalu Bapak Ibu menyambutnya dengan berkata, "Sungguh Ia telah bangkit. Haleluya." Mari kita sampaikan salam Paskah. Kristus telah bangkit. Terima kasih. Tema kita pada petang ini adalah Hatiku Istana Kasih-Mu. Saya mengajak kita untuk membaca Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mau merenungkannya siang malam dan melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dikisahkan dalam Injil Matius bahwa murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam
kerajaan sorga. Rupanya terjadi pertengkaran di antara mereka perihal tersebut, sehingga mereka datang dan menanyakannya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Sebelumnya dikisahkan bahwa Yesus dimuliakan di atas gunung di hadapan ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Wajah Yesus menjadi bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Lalu tampaklah Musa dan Elia, kedua nabi besar itu, berbicara dengan Yesus. Dikisahkan juga sebelumnya bahwa Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kedua hal tersebut rupanya turut melatar belakangi pertengkaran di antara para murid tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Kedua hal itu membuat para murid menyimpan keinginan dan kepentingan tertentu terhadap Yesus. Keinginan dan kepentingan itulah yang membuat mereka berdebat dan bertengkar tentang siapa di antara mereka yang terbesar dalam kerajaan sorga. Seperti yang terjadi menjelang pemilihan umum, walaupun pemilihan umum masih agak lama ya, setiap kontestan politik memiliki tim sukses atau orang-orang yang mendukungnya. Di balik kerja keras dan perjuangan mereka, orang-orang yang mendukung si kontestan tentu ada keinginan dan kepentingan tertentu terhadap si kontestan, sehingga mereka mendukungnya. Yesus tidak ingin para muridnya seperti itu. Yesus tidak ingin mereka berelasi dengannya karena ada keinginan dan kepentingan tertentu atau ada maksud-maksud yang tersembunyi. Yesus ingin relasi mereka dengan dirinya, juga relasi kita dengan dirinya, bukanlah relasi karena ada keinginan dan kepentingan tertentu, melainkan relasi yang murni, bersih, dan bebas dari segala maksud yang tersembunyi, apalagi maksud yang buruk. Karena itu Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu," artinya camkanlah, ingatlah ini baik-baik. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Artinya, Yesus menyatakan bahwa relasi kita dengan Dia semestinya seperti relasi kita dengan seorang anak kecil, yaitu macam relasi yang tercipta dari kemurnian dan bebas dari unsur keinginan dan kepentingan tertentu, apalagi maksud-maksud tersembunyi yang buruk.
Bapak, Ibu, opa, oma, om, dan tante sekalian, relasi kita dengan sesama orang dewasa pada umumnya mengandung unsur keinginan dan kepentingan tertentu. Misalnya, seorang anak menjalin relasi dengan orang tuanya, biasanya dingin-dingin saja, tapi hari itu tiba-tiba hangat. Mengapa? Karena ada kepentingan tertentu, ada barang yang diinginkannya. Seorang pemuda menjalin relasi dengan seorang pemudi karena ada kepentingan tertentu, kepentingan afeksi. Seorang siswa menjalin relasi dengan guru tertentu di sekolahnya karena ada kepentingan akademis. Seorang pengusaha menjalin relasi dengan pihak kepolisian karena ada kepentingan demi keamanan usaha. Intinya, di dunia ini, di sekitar kita, bahkan mungkin kita pun termasuk di dalamnya, ada banyak relasi yang terjalin karena ada maksud-maksud yang tersembunyi, dan tidak sedikit yang buruk. Tanpa itu relasi tidak terjalin. Hubungan kita dengan Yesus selayaknya tidak demikian. Tuhan menjalin relasi dengan kita semata-mata karena mengasihi kita. Hari ini kita memperingati atau merayakan Paskah. Tuhan telah bangkit dari antara orang mati, juga karena kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya yang murni, bebas, tanpa ada keinginan dan kepentingan tertentu, apalagi yang buruk. Dia semata-mata bangkit karena mengasihi kita, karena ingin memberikan kehidupan yang baru kepada kita, kehidupan di dalam ikatan kasih dengannya. Tema kita hari ini adalah hatiku istana kasih-Mu. Tuhan ingin membangun relasi dari hati ke hati. Di hatinya ada kita untuk dikasihi sedalam-dalamnya. Maka Dia pun menginginkan di hati kita, di hati opa oma dan di hati saya ada Dia untuk kita kasihi semurni-murninya. Maka relasi kita dengan Dia selayaknya murni, bersih, dan bebas dari unsur-unsur keinginan dan kepentingan tertentu. Kita semestinya dekat dengan Yesus bukan supaya kita tetap sehat, usaha kita lancar, karir kita naik, jodoh kita lancar, supaya kita lulus ujian, supaya kita tidak jatuh miskin, supaya ini, supaya itu, supaya semua yang kita sukai dan menyenangkan hati kita terwujud. Bukan. Kita semestinya dekat dengan Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati itu. Bukan supaya kelak, kalau kita mati, kita tidak masuk neraka, melainkan masuk surga. Jikalau kita berpikir demikian, itu berarti kita memandang surga itu terpisah dari Allah. Surga dan Allah menjadi dua hal yang terpisah. Sehingga kita memanfaatkan Yesus untuk bisa masuk surga. Padahal Yesus bersabda, inilah hidup yang kekal itu, yaitu jikalau engkau atau mereka murid-muridnya mengenal Dia yang Bapa utus. Surga itu adalah relasi kasih
dengan Tuhan. Surga dan Allah bukan dua hal yang terpisah. Alkitab menegaskan itu ketika berkata tentang Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Artinya berelasi dengan Tuhan Yesus, bukan supaya hidup kita berjalan sesuai dengan keinginan dan kepentingan kita. Itu sama saja dengan pemberhalaan diri sendiri dan menjadikan Tuhan tanpa kita sadari asisten atau pembantu kita untuk menolong kita mewujudkan keinginan dan meraih kepentingan kita. Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om dan Tante sekalian, jika relasi kita dengan Yesus seperti itu, landasannya adalah keinginan dan kepentingan kita, maka hari ini perintah Yesus bagi kita, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati itu, adalah hendaklah kita bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Artinya bukan Tuhan mau menghukum kita atau mengancam kita, bukan, tapi Dia mengajak kita untuk bertumbuh di dalam iman. Dari iman yang kekanak-kanakan, bukan seperti anak kecil ya, tapi iman yang kekanak-kanakan menuju iman yang dewasa atau kedewasaan dalam beriman. Bapak Ibu sekalian, coba pikirkan. Yesus dapat saja menggunakan keinginan dan kepentingan kita untuk menarik atau memanggil kita menjadi murid-muridnya. Dan seringkali itu yang terjadi. Kita mau mengikut Yesus karena tadi ada tersimpan di hati kita keinginan dan kepentingan tertentu. Dan menurut saya, mengawali kekristenan kita boleh-boleh saja demikian. Karena Yesus di dalam Alkitab tidak pernah menolak orang yang mau mengikut Dia, walaupun masih ada unsur-unsur keinginan dan kepentingan tertentu yang mereka simpan dalam hati mereka. Yesus tidak mengusir murid-muridnya, kendati mereka, Dia tahu, bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Namun Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa setelah kita menjadi murid Yesus, kita diminta untuk mengenalnya, belajar darinya, sehingga kita bertumbuh di dalam iman kita dan memperbarui pemahaman kita tentang Dia. Dengan demikian, motivasi kita dimurnikan, motivasi kita dalam mengasihi Kristus menjadi berubah dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita mengasihi Tuhan karena ada unsur-unsur lainnya, sekarang kita mengasihi Tuhan karena semata-mata kita mengasihi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Seperti yang terjadi pada para murid ketika mereka mempertengkarkan tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Yesus tidak marah, Dia tidak mengusir mereka yang ternyata masih menyimpan keinginan dan kepentingan tertentu selama mengikut Dia. Sebaliknya, Yesus mengajak mereka untuk bertumbuh dan berproses dalam pemahaman iman mereka, dan Ia mengajak mereka untuk selalu belajar darinya. Apa yang terjadi jika kita terus-menerus menjalin relasi dengan Yesus karena ada unsur-unsur keinginan dan kepentingan tertentu dalam diri kita?
Percayalah, jikalau kita terus-menerus menjalin relasi macam itu dengan Yesus, cepat atau lambat kita bakalan jenuh, kecewa, marah kepada Allah, apalagi jika keinginan dan kepentingan kita tidak terwujud, padahal kita merasa sudah dekat dengan Dia. Kita merasa sudah berbuat banyak bagi Dia, bahkan berkorban bagi pekerjaannya. Itu yang akan terjadi jika kita terus-menerus menjalin relasi dengan Yesus karena ada unsur keinginan dan kepentingan tertentu. Selain itu, kita juga akan menjadi pribadi yang sulit diatur sesuai kehendak Yesus. Kita tidak akan hidup dengan semangat Getsemani. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Sebaliknya kita akan hidup dengan semangat Tuhan, turutilah kehendakku. Aku tidak mau tahu kehendakmu. Ketika diajak untuk menyangkal diri dan memikul salib bersama, kita pasti akan tawar-menawar dulu. Wani piro. Bahkan bisa jadi ketika tawar-menawar itu kita anggap tidak berhasil atau kita merasa dirugikan, kita bakalan menyangkali Dia, meninggalkannya. Bahkan kalau kita ingat kisah Yudas Iskariot, kita menjadi membenci dan mengkhianatinya. Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om dan Tante sekalian, ketaatan atau kesetiaan kepada Yesus karena ada keinginan dan kepentingan tertentu itu bukan kasih sejati. Ketaatan atau kesetiaan karena ada keinginan dan kepentingan tertentu itu bukan persekutuan sejati. Mari mulai hari ini, saat kita memperingati dan merayakan kebangkitan Tuhan, kita perbarui relasi kita dengan Tuhan yang telah bangkit. Ingat, Tuhan Yesus telah bangkit karena sangat mengasihi kita. Dia ingin di hati kita sungguh mengasihinya. Dia ingin hati kita menjadi istana kasihnya. Artinya kita benar-benar menghayati bahwa Yesus sangat mengasihi saya. Dia menjadi raja yang mengasihi saya, umatnya. Kerajaannya adalah kerajaan kasih. Dia memerintah saya bukan dengan semena-mena, tapi karena mengasihi saya. Maka saya pun mulai hari ini akan setia dan taat kepadanya, bukan demi ini dan itu, bukan karena saya menyimpan maksud-maksud tertentu yang tersembunyi, tapi karena saya sangat mengasihi Yesus yang telah bangkit bagi saya. Akhir kata, demi terjadinya pemurnian relasi dengan Tuhan, saya mengajak kita merenungkan apa yang tertulis dalam lagu karya Francis R. Havergal dari tahun 1874. Judul aslinya adalah Take My Life and Let It Be, dan sudah diterjemahkan menjadi Tuhan ambil hidupku. Bagi yang bisa, mari kita nyanyi bersama.
Bait yang pertama, Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Artinya, hidup saya bukan lagi milik saya. Hidup saya adalah milik Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus saya dari perhambaan dosa dan kutuk kematian. Oleh kematian dan kebangkitan Tuhan, saya telah dibebaskan. Dan sekarang saya persembahkan hidup saya kepada Tuhan yang telah menebus saya. Bait kedua, tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Artinya, mulai sekarang, karena hidup saya adalah milik Tuhan, semua ketaatan dan kesetiaan saya kepada Tuhan, semua kebaikan yang saya kerjakan bukan karena ada kepentingan dan keinginan tertentu atau maksud-maksud tersembunyi dalam diri saya, tapi semata-mata karena hati saya dikuasai oleh kasih Tuhan, dan saya melakukan semuanya itu demi Tuhan yang saya kasihi. Bait ketiga berbicara tentang suara. Kiranya suaraku hanya mengagungkan-Mu, lidahku menyaksikan, mempersaksikan Injil-Mu. Bait keempat tentang harta kekayaan. Kiranya harta kekayaanku menjadi sarana berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar saya. Akal budi saya, daya upaya saya menjadi sarana berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar saya. Bait kelima demikian. Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjelma, jadikanlah hatiku tahta kebesaran-Mu, tahta kebesaran-Mu. Karena kita sungguh mengasihi Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita, maka tidak ada hal yang lebih indah dalam hidup kita selain kehendak Tuhan terjelma atas kita, dalam diri kita, dan melalui hidup kita. Tidak ada hal yang lebih mengharukan ketimbang hati kita menjadi tahta cinta Tuhan. Bait yang terakhir, limpah ruah kasih-Ku ku serahkan padamu, di
seutuhnya, milikmu selamanya, milikmu selamanya. Mari mulai hari ini kita menjalin relasi kasih dengan Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Hati kita menjadi istana kasih-Nya. Amin. Kami sungguh berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Erik Sudarma. Firman Tuhan yang luar biasa yang memberkati kami dan juga menguatkan kami semua. Kami juga berdoa untuk Bapak Erik, kiranya dalam pelayanan yang akan datang Tuhan makin memberkati, makin mengurapi untuk jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih dan mari Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, kita akan menaikkan satu pujian, Tuhan memimpin hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sampai di acara penghujung. Doa berkat dan doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Erik Sudarma. Setelah itu kita akan naikkan pujian Bapak terima kasih. Bapak Ibu, Opa Oma, Om Tante, kita akan mengakhiri kebaktian Paskah lansia ini di dalam doa dan berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, yang mengenal kami sedalam-dalamnya diri kami.
Kami bersyukur atas kebaktian Paskah kaum lansia GKMI Kudus pada petang hari ini. Kami berterima kasih atas firman yang sangat indah, yang mengingatkan dan mengajak kami untuk memurnikan relasi kami dengan Tuhan. Kiranya mulai hari ini kami menjalin relasi denganmu ya Allah, bukan karena ada unsur-unsur keinginan dan kepentingan tertentu, melainkan semata-mata karena kami mengasihimu yang telah lebih dahulu mengasihi kami. Dengan demikian, kehidupan kami selanjutnya, seperti apapun itu, kaya atau miskin, sehat atau sakit, lama atau singkat, seperti apapun kehidupan kami, kehidupan itu adalah kehidupan yang bahagia, karena kami boleh hidup bersama dengan Tuhan di dalam ikatan kasih yang murni. Dan kehidupan itu adalah kehidupan yang bermakna dan berguna bagi orang-orang di sekitar kami, karena kami boleh mengajak mereka untuk turut menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan yang sedang kami jalani. Terima kasih ya Bapa, kiranya kehidupan kami menyatakan cinta kasih Tuhan yang begitu panjang, lebar, tinggi, dan dalam kepada umat manusia. Dan kiranya melalui kehidupan kami, banyak orang dapat mengenal kasih-Mu itu, sekalipun itu melampaui segala pengetahuan. Terima kasih, Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan bertahta di hati kami dengan cinta kasih yang murni dan sejati. Terima kasih kami boleh hidup dalam kerajaan sorga, bukan nanti, tapi sejak kini, karena kerajaan sorga tidak lain daripada relasi kasih antara Tuhan Raja kami dengan kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Raja kita, serta kekuatan, pimpinan, dan pertolongan dari Roh Kudus atas Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan Om Tante sekalian, hari ini sampai selamanya. Amin. Sampai ketemu lagi di dalam persekutuan Komisi Lansia bulan Mei. Terima kasih. Tuhan memberkati.